Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-197. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-197 hari ini, kita akan mereview 8 saham di mana hampir sebagian besar 5 sahamnya adalah saham-saham pertambangan yang paling fenomenal. Dan sebelum kita memulai untuk mereview, maka kita melihat terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana kalau teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini indeks naik 1,12% dan closing di 6347. Dan kalau teman-teman perhatikan di level sebelumnya bahwa indeks kita itu dari 6277 kalau tidak salah. Kemudian dia hari ini open di 6309, artinya dari 6277 ke 6309 itu ada sebuah gap. Kemudian low-nya cuma sampai di 6307. Jadi masih ada gap sebenarnya yang muncul di perdagangan indeks hari ini, tetapi gapnya itu tidak terlalu kelihatan secara kasat mata. Dia cuman kalau kita hitung berdasarkan sistematis angka, maka memang dia ada gap di sana. Tetapi kalau kita lihat seperti ini, maka memang sepertinya seolah-olah tidak menimbulkan gap, dengan harapan bahwa psikologis semua orang akan berpikir sama, tidak ada gap. Dan seketika itu juga sebuah masih optimis dengan target kenaikan selanjutnya adalah menuju ke 6442. Jadi sekali lagi, untuk support pentingnya di 6276 sampai dengan 6279 itu masih terjaga. Apalagi dia juga masih kuat bertahan lagi di atas support psikologis 6300, sehingga indeks kita masih sangat aman dan punya peluang lagi untuk terus mencoba untuk sampai ke 6442. Oke, kita langsung sebelum memulai mereview, sekali lagi saya informasikan teman-teman mungkin sudah sering mendengar. Saya singkat saja, silakan yang mau daftar registrasi batch live webinar 3-in-1. Pendaftarannya sudah dibuka dari 8 Maret sampai dengan 31 Maret dan kapasitasnya tinggal 10% lagi akan ditutup. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mendaftar, silakan tunggu tanggal 20 akan kita invite ke grup. Yang belum, silakan, link ada di deskripsi. Jangan sampai teman-teman kehabisan seat karena harga webinarnya hanya seikhlasnya. Kita langsung ke saham pertama yang akan kita review di part yang ke-197 hari ini adalah saham Zinc. Dimana kalau teman-teman perhatikan, saham Zinc ini ditutup minus 0,77% di harga 129. Dan yang menjadi menarik adalah saham ini punya support terkuat itu di 127, dan memang harga support tersebut masih kuat bertahan, sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau beli 127 sampai dengan 129 adalah range buy yang sangat menarik. Dan kalau misalkan tidak sempat dapat di range buy tersebut, malah dia open melewati 132, maka silakan buy on breakout di 132 dengan target menuju ke 141. Selama dia kuat bertahan di atas 127, harusnya saham Zinc ini aman sekali. Dan silakan batasi stop loss di 40 hari harga terendah di 124. Kalau saya melihat ini sudah posisi sideways, kemudian sudah dekat dengan support kuatnya, maka memang kalau saya pribadi akan membeli saham ini di keesokan harinya. Kemudian berikutnya adalah saham MDKA, di mana saham ini ditutup di level 2440 atau naik 1,24% setelah mengalami penurunan yang cukup dalam di beberapa hari sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan bahwa si MDKA ini sudah berada satu tick di atas support paling kuat setelah kemarin dia mengalami volatile yang cukup tinggi. Hari ini dia mampu dan kuat bertahan di atas support terkuat di 2430, sehingga tadi saya dari kemarin sudah ambil di 2440, dan dengan target selanjutnya saya akan menuju ke 2500 terlebih dahulu. Itu adalah resisten psikologis. Kemudian kalau itu mampu ditembus, maka ada kemungkinan besar dia akan kembali menuju ke 2870. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin ikut membeli saham ini, maka 2430 sampai dengan 2450 itu masih menjadi range buy yang menarik. Kemudian ingat, batasi stop loss jika MDKA turun kembali di bawah 2430. Pasangnya di berapa? Minimal di 2400 atau bisa di 2390 sebagai batasan untuk stop loss.
Kemudian untuk saham selanjutnya adalah saham Inco, di mana saham ini ditutup di level 4590 dan telah naik 1,77% di perdagangan hari ini. Kalau teman-teman perhatikan secara risk reward dia masuk ke kategori yang low karena memang mengalami penurunan yang cukup dalam, dan kalau diperhatikan memang dia menawarkan reward berwarna kuning ini cukup lebar sekali, sedangkan risknya tipis. Ya, berwarna merah ini tipis sekali sehingga memang menawarkan suatu risk reward yang super menarik, sehingga kalau misalkan saya disuruh membeli saham ini atau melihat chart ini, maka memang saya pasti akan pertimbangkan untuk membeli, tetapi saya akan jauh lebih memilih ketika dia lebih dekat dengan 4460. Mungkin 4460 sampai dengan 4500 menjadi range buy yang menarik untuk membeli saham Inco. Tetapi kalau misalkan tidak dapat di level tersebut, maka silakan buy on breakout di 4640 dengan target terdekat ke 4769 dan target jauh adalah menuju ke 6500. Tetapi kalau dia tidak mampu bertahan di atas 4460, maka mending teman-teman wait and see, jangan dulu masuk saham Inco karena ada peluang besar dia masih bisa terus melanjutkan penurunan. Jadi kunci pentingnya berada di 4460 karena itu menjadi support terkuat sekaligus 40 hari harga terendah dari saham ini. Setelah saham Inco, kita punya salah satu saham yang sangat fenomenal di bursa, saham yang paling diidam-idamkan, paling diidolakan, yaitu saham Antam, di mana saham ini ditutup minus 0,44% di harga 2290, dan juga saham ini masih berada di kategori resiko low karena memang dia dekat sekali dengan support terkuatnya di 2180, sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka ada dua opsi. Pertama, lebih menarik ketika teman-teman beli di 2180 sampai dengan 2200. Semoga dia ke sana dan teman-teman bisa beli di level tersebut, atau silakan buy on breakout di atas 2350. Jadi dua opsi itu teman-teman bisa pakai. Kalau misalkan mau masuk di antara tengah-tengah tersebut tidak masalah, itu hak teman-teman, tetapi ingat harus bisa tahu, harus bisa atur seberapa besar resiko yang harus bisa diterima dan di mana level yang harus bisa teman-teman gunakan sebagai batasan untuk stop loss. Jadi itu yang teman-teman harus pertimbangkan. Kalau misalkan tidak melihat ada support lagi, maka bisa pakai minus 3%, bisa pakai minus 5% untuk membatasi kerugian. Tetapi kalau misalkan teman-teman bisa dapat saham Antam di level 2180 sampai dengan 2200, maka itu jauh lebih menarik. Karena apa? Ada 2180 itu menjadi support paling kuat, support penting untuk saham Antam. Kalau itu gagal bertahan, maka Antam punya chance untuk bisa sampai ke 2070. Tapi kalau itu mampu bertahan, mampu ditahan oleh market maker, maka Antam bisa rebound kembali menuju ke 2350 dan terakhir menuju ke PBH di 3010. Kemudian saham berikutnya adalah saham Teens, di mana saham ini setelah auto reject bawah berkali-kali, namun dia tepat sekali bertahan di PBL di 1735. Ini dia mampu sekali bertahan di sini. Kemudian setelah itu dia rebound dan akhirnya closing di 1850 atau naik 1,36% di perdagangan hari ini. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka teman-teman bisa pertimbangkan selama dia masih bertahan di atas 1735, maka saham Teens ini masih sangat aman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli, saya selalu ingatkan bahwa harus punya trading plan. Nah, ketika teman-teman bingung ini harus beli di harga berapa, masuk di level berapa, maka gunakan yang namanya risk management, di mana kalau misalkan teman-teman masuk di sini 1850, kemudian harus cut loss 3 tick di bawah 1735 atau kita katakan pas di 1735, kira-kira ini berapa besar lossnya? Misalkan beneran terjadi cut loss. Misalkan kalau teman-teman beli 1.850 atau 10 lot, kemudian teman-teman harus jual 1735, artinya teman-teman cuma terima 1.735, ini belum termasuk fee ya. Maka teman-teman mungkin kehilangan hampir 115 ya, kurang lebih hampir 115.000 loss. Nah, pertanyaannya apakah teman-teman bisa terima tidak ketika cut loss dan kehilangan 115.000? Kalau misalkan bisa terima, maka langsung buy, tidak masalah. 1850 itu level yang menurut teman-teman bisa diterima. Tetapi kalau misalkan tidak bisa terima, ini 115 besar sekali.
Saya tidak mau, saya maunya cuma di bawah 50.000. Ya sudah, silakan atur. Kalau maunya 50.000, maka level buy maksimal itu di 17.85. Jadi kalau 85 kurang 35 itu ada 50. Jadi maksimal rugi itu di 50.000. Maka entry-nya adalah di 17.85. Makanya selalu saya katakan bahwa titik entry setiap orang itu bisa berbeda-beda. Karena apa? Karena resikonya masing-masing itu tidak ada yang sama. Saya mungkin bisa minus 5% dari 1 juta bisa 50.000, ada yang bisa sampai 10% 100.000, ada yang mungkin bisa lebih dari itu, tetapi ada yang mungkin 10.000 saya tidak mau, itu beda-beda. Makanya titik entry itu menentukan seberapa besar kesiapan teman-teman untuk bisa membatasi stop loss atau membatasi kerugian. Jadi kalau misalkan teens teman-teman merasa bahwa tidak masalah kalau cut loss di 17.35 rugi 115.000, bagi saya tidak masalah, tetapi saya punya chance kalau misalkan dia mampu tembus di 19.15 ada peluang ke 23.80 yang mana itu adalah PBH, maka saya bisa dapatkan profit yang jauh lebih tinggi ketimbang saya harus cut loss. Maka itu yang dinamakan risk reward. Ketika risknya itu lebih sedikit daripada reward, maka harusnya kita entry. Tetapi kalau misalkan rewardnya sedikit tetapi risknya besar, harusnya teman-teman tidak akan masuk di emiten tersebut. Makanya selalu saya suka dengan emiten yang berada di dekat PBL atau berada di atas PBH. Jadi dia baru break PBH, itu artinya PBH sudah berubah jadi support baru, maka itu akan saya beli. Tetapi memang jauh lebih aman dan tidak punya resiko yang lebih tinggi itu memang di dekat PBL, sehingga saya lebih cocok untuk membeli di sekitaran PBL. Dan kalau teman-teman nonton di part sebelumnya, misalnya di part kemarin di 196 teman-teman nonton adalah HRTA, di mana dia sudah dekat sekali dengan PBL, ternyata hari ini naik 5%. Artinya bahwa memang PBL itu menjadi titik krusial bagi saya untuk mulai entry, karena ketika saham itu sudah berada dekat super kuat, kemudian sudah mulai sideways, artinya kita hanya cuman menunggu saham itu akan terbang. Jadi tinggal butuh kesabaran yang lebih ekstra, sambil nantinya akan dibayar semua dengan kenaikan yang sangat tinggi. Untuk teens, kalau misalkan mau beli, saya lebih recommended memang kalau beli di bawah 1.800, ya 17.35 sampai dengan 1.800 itu adalah range buy yang menarik. Tetapi kalau misalkan ternyata teman-teman mau beli di level sekarang, maka silakan di 18.50. Tetapi ingat, ketika dia turun di bawah 18.11, maka silakan stop loss terlebih dahulu dengan target kenaikan ke 19.15 dan target jauh adalah menuju ke 23.80. Kemudian setelah emiten pertambangan kita roasting, maka kita selanjutnya akan ke 3 emiten lainnya, yaitu pertama adalah LPPF, di mana setelah dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi di 3 hari lalu, kemudian setelah itu sahamnya amblas dan hari ini dia mampu ditahan hanya naik 0,73%. Artinya ketika sebuah saham itu sudah turun dalam, ARB mungkin setelah itu mampu bisa hijau tipis atau bahkan stagnan, itu artinya ada demand yang cukup kuat, sehingga memang ada chance, ada peluang besar besok masih bisa kembali naik. Nah, kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli LPPF, maka kita perhatikan di sini resisten terkuat itu berada di 1.400. Ketika dia bisa breakout di atas 1.400, silakan buy di sana. Dengan target terdekat ke 14.15, ini cukup cuma 3 tick. Target jauh adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi di 14.80. Tetapi kalau dia tidak berhasil break di atas 1.400, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk LPPF, karena ada peluang besar dia bisa kembali menguji support PBL di 12.15. Jadi daripada teman-teman menanggung resiko yang cukup besar, maka pilihlah opsi yang menurut teman-teman terbaik, buy on breakout atau tunggu di sekitaran area 12.15. Teman-teman bisa atur sendiri. Kalau misalkan dia bisa turun mungkin di 1.300, mungkin sudah bisa mulai entry kembali sambil mencicil terus selama dia kuat bertahan di atas 12.15, maka memang LPPF masih sangat aman. Tetapi kalau misalkan besok dia bisa breakout di atas 1.400, kemudian kuat bertahan bahkan bisa melewati 1.480, maka LPPF masih akan bisa terus melanjutkan uptrend yang cukup luar biasa. Setelah LPPF, kita punya saham Smart Friend, di mana saham ini ditutup minus 5,69% setelah kenaikan yang sangat-sangat tinggi. Saham ini akhirnya kemudian ditutup turun, dan memang dia memiliki support terkuat berada di 64 dan jaraknya itu sangat jauh, mungkin bisa ARB berkali-kali.
Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka silakan atur sendiri money manajemennya, atur sendiri risk rewardnya, apakah memang masih menarik atau tidak. Tapi kalau ditanya ke saya, apakah saya akan membeli saham Pren? Jawabannya saya pasti tidak, karena memang risk rewardnya tidak menarik. 83 ke 64 itu cukup jauh, kemudian 83 ke 90 jaraknya tidak terlalu besar, artinya risknya lebih kecil, risknya lebih besar ketimbang reward, sehingga saya akan skip saham ini. Tapi kalau misalkan teman-teman yang tetap mau beli, karena itu hak teman-teman, maka silakan. Di sini ada 85 resisten gray line terdekat, buy on breakout ketika dia melewati 85, pasang sell di 90. Di sini ada gold line. Dan ingat ketika dia jebol di bawah 83, maka teman-teman langsung cut loss. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-197 hari ini adalah saham film, di mana saham ini ditutup di level 312 atau naik 0,64%, naik tipis, dan dia masih berada di resiko medium karena memang jarak dari film saat ini menuju PBH itu kurang lebih ada 24 poin. Kemudian jarak dari harga sekarang menuju ke support itu ada 12 poin, sehingga memang risk rewardnya masih belum menarik. Jauh lebih menarik kalau misalkan teman-teman bisa dapat film mungkin di range buy 300 sampai dengan 306. Itu adalah range buy yang menurut saya cukup menarik, dengan target kenaikan terdekat ke 316 dan target jauh adalah menuju PBH di 336. Sekali lagi, selama film masih berada di atas 300, maka saham film masih sangat-sangat aman. Tetapi kalau 300 itu tidak mampu ditahan, maka ada peluang besar film akan kembali ke 260, bahkan menuju 40 hari harga terendah ke 246. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-197. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada di video ini juga dapat dinikmati oleh teman-teman lainnya dan juga bisa berguna buat trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.